Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat sekalian yang terhormat, saya Dr. Didi Danukusumo, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang non-invasive prenatal testing, suatu tes screening prenatal yang telah dikembangkan memudahkan kita mendeteksi kelainan kromosom dengan lebih akurat dan aman. Dalam video kali ini, kita akan membahas manfaat serta penerapan NIPT dalam praktek klinis sehari-hari untuk memberikan solusi terbaik bagi pasien kita. Semoga informasi ini dapat memperkaya wawasan dan mendukung kita dalam memberikan perawatan yang lebih baik pada ibu hamil. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia pada pertemuan ilmiah tahunan Juli tahun 2024 di Kupang telah menerbitkan buku panduan screening kelainan kromosom pada janin. Isi dari presentasi saya kali ini sebagian besar berasal dari buku ini. Sebelum kita membahas mengenai NIPT, kita akan mengenal kromosom dan kelainan kromosom terlebih dahulu. Kromosom adalah struktur yang ditemukan di bagian tengah nukleus yang membawa potongan DNA yang panjang. DNA adalah materi yang menyimpan gen. DNA, deoksiribonukleik acid, adalah molekul yang mengandung kode genetik unik. Seperti buku resep, DNA menyimpan instruksi yang dibutuhkan sel-sel untuk membuat semua protein di dalam tubuh. Kromosom normal dalam tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom. Totalnya ada 46 kromosom. 2 diantaranya adalah kromosom seks, X dan Y. Sisanya disebut autosom. Kromosom abnormal ada 2 jenis, yaitu perubahan struktur dan perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom secara umum dapat terjadi 4 hal. Delesi, misalnya ketika sebagian lengan kromosom pendek 5 dihapus. Hal ini menyebabkan sindrom Cri-du-Chat. Yang gejala umumnya adalah ukuran kepala yang lebih kecil dan tangisan bernada tinggi pada bayi. Kemudian translokasi. Translokasi terjadi ketika sebuah bagian dari suatu kromosom terlepas dari lokasi asalnya dan menempel pada kromosom lainnya. Contoh yang paling umum adalah translokasi Robertsonian. Kemudian duplikasi terjadi pada penyakit Charcot-Marie-Tooth tipe 1 yang menggandakan sebagian kromosom 17, menyebabkan kelemahan otot. Kemudian inversi. Inversi kromosom terjadi ketika materi genetik terbalik atau diputar ke arah yang berlawanan. Inversi jarang menyebabkan penyakit dan paling sering mengaruhi kromosom 2. Perubahan jumlah kromosom secara umum disebut aneuploidy. Suatu keadaan pada suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Ketika suatu kromosom hilang, kondisi tersebut disebut monosomi. Sedangkan jika kromosom tambah bergabung dengan sepasang kromosom disebut trisomi. Aneuploidy yang paling umum pada manusia adalah trisomi. Berikut ini adalah jenis trisomi yang sering ditemukan pada kelahiran hidup. Trisomi 21 sindrom Down. Insidennya meningkat dengan seiring bertambahnya usia ibu. Kejadiannya bervariasi di berbagai populasi. 1 di antara 319 hingga 1 di antara 1000. Trisomi 13 sindrom Bartow mengalami kelainan jantung, kelainan otak, sumsum tulang belakang, dan kelainan lainnya. Karena beberapa masalah medis, banyak bayi dengan trisomi 13 meninggal dengan beberapa hari atau minggu pertama dalam kehidupan mereka. Hanya 5%
yang hidup hingga tahun pertama kehidupan mereka. Trisomi 18, sindrom Edward, jarang terjadi tapi sangat serius. Sebagian besar bayi dengan sindrom Edward akan meninggal sebelum atau segera setelah dilahirkan. Sebagian kecil, 13%, akan hidup melewati ulang tahun pertamanya. Di sebelah kanan kalau kita lihat ini adalah gambar peta kromosom. Pada kromosom nomor 21 kita melihat 3 pasang kromosom. Ini terjadi pada trisomi 21 atau sindrom Down. Risiko aneuploidi meningkat seiring bertambahnya usia ibu, tetapi dapat terjadi juga pada pasien dengan usia muda. Apa itu NIPT? Teknologi kedokteran yang semakin maju menciptakan non-invasive prenatal testing menggunakan cell-free DNA dengan sampel plasma maternal. Non-invasive prenatal testing adalah metode screening untuk mendeteksi potensi kelainan genetik pada janin dengan menganalisis cell-free DNA yang beredar dalam sirkulasi ibu. Screening aneuploidi dengan cell-free DNA dapat dimulai sejak usia gestasi 9 sampai 10 minggu untuk menghasilkan fraksi janin yang memenuhi jumlah minimal 4% dan dilakukan hingga ateron. Pemeriksaan cell-free DNA menjadi modalitas screening lini pertama pada pasien dengan usia maternal lebih dari 35 tahun, pasien dengan riwayat kehamilan dengan abnormalitas kromosom, pasien dengan riwayat abnormalitas genetik pada keluarga. Pemeriksaan screening NIPT juga disarankan pada ibu dengan usia di bawah 35 tahun dengan riwayat abortus berulang, riwayat kehamilan dengan abnormalitas kromosom, dan riwayat abnormalitas genetik di keluarga. Bagaimana rekomendasi ECOG dan POGI terkait NIPT? American College of Obstetricians and Gynecologists menyarankan agar pemeriksaan screening prenatal diinformasikan kepada semua ibu hamil, terlepas dari usia dan faktor risikonya. Sedangkan dari buku panduan screening kelainan kromosom pada janin Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia juga menyarankan agar pemeriksaan screening prenatal diinformasikan kepada semua ibu hamil, terlepas dari usia dan faktor risiko lainnya. Apa perlu konseling sebelum tes NIPT? Konseling perlu dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan. Konseling sebelum pemeriksaan bertujuan memberikan informasi yang jelas terkait kelainan kromosom pada pemeriksaan screening yang akan dilakukan beserta deteksinya, faktor risiko yang ada pada pasien. Pasien juga perlu diberikan penjelasan bahwa pemeriksaan cell-free DNA tidak dapat mendeteksi anomali kelainan kongenital seperti neural tube defect dan ventral wall defect. Bagaimana metode pembacaan sampel pada NIPT? Screening dilakukan dengan menghitung Z-score sebagai representasi variasi kromosom secara kuantitatif. Modalitas ini memiliki kemampuan metode screening trisomi 13, 18, 21, dan aneuploidi kromosom seks. Apakah metode pembacaan Z-score konvensional dan multi Z-score pada NIPT itu berbeda? Jawabannya berbeda. Metode multi Z-score meningkatkan resolusi data dibandingkan dengan metode konvensional. NIPT konvensional menggunakan rata-rata dari semua sinyal kromosom untuk menentukan jumlah kromosom yang normal. Ambang rata-rata ini dilewatkan pada perbedaan kecil pada sinyal, sehingga potensi menghasilkan hasil positif palsu dan negatif palsu. Metode multi Z-score membandingkan setiap sinyal kromosom satu sama lainnya, yaitu 23 kromosom dibandingkan dengan 23 kromosom. Singkatnya, metode multi Z-score melihat sinyal kromosom dari segala sisi, seperti gambar dengan resolusi 300 dpi yang dapat mengekstraksi lebih banyak detail dari sampel pasien untuk memberikan hasil yang lebih akurat.
dibandingkan dengan gambar resolusi 72 dpi oleh NIPT konvensional. Tingkat kesalahan untuk penentuan jenis kelamin kurang dari 0,01%. Di Indonesia sudah ada NIPT yang menggunakan teknologi multi-sex score. Bagaimana pelaporan hasil pemeriksaan NIPT itu? Pelaporan pemeriksaan NIPT terdiri dari identitas pasien, informasi sampel, informasi klinis, informasi pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Hasil tidak dapat dilaporkan sebagai normal atau abnormal, karena pemeriksaan NIPT merupakan pemeriksaan screening, sehingga hasil yang dapat dilaporkan berupa risiko tinggi atau risiko rendah. Dan layanan penyedia NIPT akan memberikan hasil pemeriksaan biasanya sekitar maksimal 14 hari kerja. Apakah rekomendasi dari POGI terkait hasil pemeriksaan NIPT? Konseling perlu dilakukan sebelum dan sesudah pemeriksaan. Pasien dengan hasil positif perlu disarankan untuk menjalani konseling genetik dan pemeriksaan diagnostik termasuk pemeriksaan USG komprehensif. Pasien dengan hasil negatif perlu diinformasikan bahwa risiko terjadinya aneuploidy rendah, namun masih terdapat kemungkinan terjadinya abnormalitas genetik yang tidak dapat terdeteksi. Pemeriksaan diagnostik dapat disarankan terutama apabila terdapat anomali struktur pada USG. Pasien dengan kegagalan pemeriksaan perlu diinformasikan adanya risiko tinggi terjadinya aneuploidy, sehingga konseling genetik dan pemeriksaan diagnostik perlu dilakukan. Apakah ada tips bagaimana memilih NIPT yang terbaik untuk pasien? Tips pertama, pengalaman dan track record pemeriksaan. 2, jenis yang ditawarkan. Kelengkapan screening mendeteksi kelainan kromosom utama seperti trisomi 21, trisomi 18, trisomi 13, dan aneuploidy kromosom seks. Kemudian deteksi mikrodelesi seperti sindrom Lee George yang bisa menjadi tambahan penting tergantung pada risiko dan kebutuhan pasien. Di Indonesia saat ini telah ada penyedia panel tes pemeriksaan NIPT yang banyak sampai dengan deteksi 142 kondisi. Kemudian tingkat resolusi. Tes memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Penggunaan false positif menggunakan metode analisis canggih seperti multi-Z score mengurangi tingkat positif palsu, terutama pada sampel dengan cakupan rendah. Kemudian konseling genetik, terutama pada pasien dengan hasil positif. Harga dan ketersediaan layanan. Pastikan bahwa harga tes sesuai dengan kualitas layanan. Ada benefit jaminan tambahan buat pasien. Penting juga mengetahui penyedia pemeriksaan memberikan penggantian untuk biaya tes konfirmasi diagnostik invasif dan pemeriksaan kromosomal mikroarray gratis pasca persalinan untuk yang terdeteksi high risk. Semoga informasi yang telah disampaikan memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya NIPT dalam mendeteksi kelainan kromosom pada kehamilan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.